episode sebelumnya, Asep dan istrinya yang merantau ke Jakarta mencoba bisnis jual beli motor bekas. Yoga yang baru saja lulus SMA ingin menumpang di kontrakan Asep untuk mencari kerja di Jakarta. Tapi bukannya bersyukur, Yoga justru banyak mengeluh, bahkan menolak tawaran kerja hanya karena gajinya dianggap kecil. Asep pun mulai kesal dan berasa menyesal karena telah mengizinkan Yoga tinggal bersamanya. Bagaimana kelanjutannya? Yuk tonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Yoga, bangun. Udah subuh, ayo sholat dulu. Mas aja dulu. Aku masih ngantuk. Semalam habis begadang. Yoga, kamu udah gede. Jangan kebiasaan begini. Sholat itu kewajiban. Ayo bangun-bangun. Iya, nanti aja. Sekali-kali gak sholat gak apa-apa kan mas? Aku capek. Dasar bocah. Kalau lagi kesusahan itu harusnya kamu rajin sholat. Minta sama Allah biar cepat dapat kerjaan. Sehari-hari, Yoga sering bangun siang. Bahkan saat Asep dan Dita sedang sibuk dengan pekerjaan rumah, bukannya ikut membantu, Yoga lebih banyak duduk santai dan sibuk dengan handphonenya. Rumah kontrakan yang sederhana itu justru terasa semakin berat bagi Asep dan Dita karena kehadiran Yoga yang tak pernah mau peduli. Yes, akhirnya naik level. Gak sia-sia ngegame berjam-jam. Kamu gak capek apa Yok main game mulu? Rumah lagi berantakan gini, gak kepikiran buat bantuin? Iya ntar. Ngepelnya hati-hati mbak, jangan kena kabel charger. Lagi war nih, kalau HP-nya mati repot deh. Mbak, hari ini masak apa? Jangannya itu-itu aja dong, bosen. Ada ayam gak? Kalau ada, enak tuh digoreng. Masak apa aja disyukuri Yoga. Di sini nggak selalu makan ayam tiap hari. Sama jangan lupa sambelnya ya mbak. Aku kalau makan gak pakai sambel rasanya kurang nikmat. Biar kayak di kampung gitu loh, makin lahap. Kalau mau sambel bikin sendiri ya. Itu cobeknya ambil aja, biar sekalian belajar bantu-bantu. Ya ampun, orang numpang kok mintanya aneh-aneh. Udah dikasih makan gratis, masih aja banyak maunya. Seenaknya minta ayam, minta sambel. Numpang bukannya bantu, malah nambah beban. Aduh, sabar Dit, sabar. Mas, udah lama aku di sini, tapi kok nggak ada panggilan kerja juga ya? Katanya di Jakarta banyak lowongan. Kenyataannya kok susah banget. Nyari kerja itu nggak gampang, Yop. Semua orang juga rebutan. Apalagi di Jakarta, populasinya banyak. Orang datang dari mana aja, ya jelas lama. Paling nggak, kamu mesti gerak sendiri. Ya gimana mau gerak? Aku kan orang baru di Jakarta. Nggak tahu harus kemana, nggak tahu tempat-tempatnya. Mas kan udah lama di sini, masa nggak bisa bantu? Paling nggak cariin lah. Aku kan udah bilang dari awal, aku bisa kasih tumpangan, bisa kasih arahan. Tapi urusan kerjaan itu tanggung jawab kamu sendiri. Jangan semuanya dilimpahin ke aku. Ya tapi kalau mas niat buat cariin mah harusnya gampang lah. Kan mas punya banyak kenalan, tinggal telepon temen, beres. Aku tuh gak mau pulang kampung tangan kosong mas, malu. Denger ya Yok, cari kerja itu gak semudah nelpon orang. Mereka juga lihat kemampuan, pengalaman, sikap. Kalau kamu maunya yang enak-enak terus, ya gak bakal ada yang mau nerima. Masa udah jauh-jauh merantau dapat kerjaannya yang ecek-ecek?
Aku maunya kerja yang gajinya lumayan, biar kelihatan keren. Paling nggak 6-7 juta gitu. Kamu tuh baru lulus SMA, pengalaman masih nol, tapi maunya gaji tinggi. Realistis dikit, Job. Orang-orang aja rela mulai dari bawah. Kok kamu gengsi sih? Ya bukannya gengsi, Mas. Tapi kalau bisa dapat yang lumayan, kenapa harus mulai dari nol? Aku yakin kok ada kerjaannya sesuai, asal Mas mau nolongin bener-bener. Haduh, ya udah, besok aku coba tanyain temanku yang di pabrik. Tapi jangan ngarep yang muluk-muluk. Kalau ada ya syukur, kalau enggak ya kamu tetap harus usaha sendiri. Gitu dong, Mas. Harusnya dari kemarin langsung aja kayak gitu. Aku nggak minta yang muluk-muluk kok, asal jangan kerja yang receh aja. Setelah berminggu-minggu, akhirnya Yoga mendapat kabar baik. Berkat bantuan teman Asep, dia mendapat kesempatan untuk ikut tes di sebuah pabrik. Meski awalnya ragu, kesempatan ini jadi harapan baru bagi Yoga untuk membuktikan dirinya. Wah, gede juga pabriknya. Kalau aku kerja di sini, gajinya pasti mantap. Haha, tinggal kerja, nabung, terus beli motor baru. Habis itu siapa tahu setahun kerja naik jabatan, gajinya jadi 2 digit. Ah, gampang lah. Masa kerja di pabrik doang susah? Mas, aku keterima di pabrik. Ternyata benar, teman Mas itu baik banget. Aku langsung dibantuin di situ. Makasih banget, Mas. Akhirnya ada jalan juga. Makanya dari awal aku bilang, jangan banyak ngeluh, usaha dulu. Nah, sekarang tinggal kerja yang benar. Tapi aku ada perlu bantuan sedikit, Mas. Katanya aku harus medical check up dulu sebelum mulai kerja. Biayanya gak gede sih, cuma sekitar 400.000. Terus aku juga butuh ongkos buat bolak-balik. Bisa kan, Mas? 400.000 ditambah ongkos lagi. Yoga, aku ini juga ada kebutuhan rumah tangga. Dari kemarin kamu udah beberapa kali minta uang. Ya gimana, Mas? Aku kan belum kerja. Masa iya aku harus keluar duit sendiri? Kan Mas yang nyuruh aku masuk pabrik situ. Ya otomatis Mas bantu juga lah sampai beres. Lah, aku kan bukan nyuruh, justru aku cariin kamu kerjaan. Masa semuanya harus aku yang tanggung? Dari awal datang ke sini apa-apa minta, sampai sekarang minta lagi. Ya elah, Mas, 400.000 doang aja dipikirin banget. Nanti kalau aku udah gajian, aku balikin deh. Lagian gajinya juga lumayan, Mas, sampai 6 juta. Jadi anggap aja ini investasi lah. Ya udah, ini yang terakhir. Aku juga masih ada keperluan lain, jadi gak bisa terus-terusan bantu. Tenang aja, Mas, aku gak bakal ngecewain. Percaya deh. Bentar lagi aku jadi orang sukses. Pasti Mas bangga punya sepupu kayak aku. Lah, kerjaannya packingin barbel. Buset, gue kira lipat kardus atau tempel stiker. Banyak banget. Mana berat-berat semua lagi. Gila. Yoga, cepet. Barbel ini semua harus dipacking hari ini. Angkat buruan, masukin ke kardus. Terus disusun rapi. Jangan lama-lama.